Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Story. Pada kesempatan kali ini, Santri Story akan mengangkat kisah tentang perjalanan spiritual dan petuah penting yang telah ditinggalkan oleh Raden Syahid, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, salah satu anggota dari Dewan Wali Songo yang sangat dikenal di kalangan umat Islam di tanah Jawa, khususnya para pecinta sejarah. Di antara para wali yang lain, Kanjeng Sunan Kalijaga bisa dikatakan satu-satunya wali yang menggunakan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan budaya. Beliau sadar tidak mungkin untuk menggunakan budaya lain untuk menyampaikan ajaran Sangkan Paraning Dumadi secara tepat. Budaya Arab sangat tidak cocok apabila diterapkan di tanah Jawa, karena masyarakat Jawa sudah hidup sekian ratus tahun dengan budayanya yang sudah mendarah daging. Bahkan setelah dilantik menjadi wali, beliau mengganti jubah kebesarannya dengan pakaian khas Jawa, yakni memakai baju Jawa dan blangkon. Nama mudanya adalah Raden Syahid, putra dari Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangrum. Kadipaten Tuban sebagaimana kadipaten yang lain harus tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nama lain Tumenggung Wilatikta adalah Aryo Tejo IV, keturunan dari Aryo Tejo III, II, dan I. Aryo Tejo I sendiri adalah putra Aryo Adikoro atau lebih dikenal dengan nama Ronggo Lawe, salah seorang pendiri Kerajaan Majapahit. Jadi bila ditarik dari silsilah ini, Raden Syahid sebenarnya adalah anak keturunan dari pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Syahid lahir di Tuban saat Majapahit mengalami kemunduran karena kebijakan yang salah kaprah, pajak dan upeti dari masing-masing kadipaten yang harus disetor ke Kerajaan Majapahit sangat besar, sehingga membuat beban rakyat miskin. Suatu ketika, Tuban dilanda kemarau yang sangat panjang. Rakyat pun hidup semakin sengsara. Hingga suatu hari, Raden Syahid bertanya kepada ayahnya, kenapa rakyat di Kadipaten Tuban yang sedang sengsara ini dibuat lebih menderita oleh Majapahit? Sang ayah tentu saja diam mendengar pertanyaan itu, sambil membenarkan pertanyaan anaknya yang kritis ini. Raden Syahid yang melihat nasib rakyatnya merana, terpanggil untuk berjuang dengan caranya sendiri, cara khas anak muda yang penuh semangat juang namun belum diakui eksistensinya. Karena tak tega melihat rakyat miskin yang semakin sengsara, Raden Syahid mengambil jalan pintas dan memutuskan untuk menjadi maling atau perampok. Namun hasil dari harta rampokan dan curiannya dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin yang memang menderita. Targetnya adalah mencuri dan merampok harta orang-orang kaya dan kaum bangsawan yang hidupnya berkecukupan. Suatu ketika, perbuatan mulia namun tidak lazim itu diketahui oleh sang ayah. Dan sang ayah tanpa ampun mengusir Raden Syahid karena dianggap sudah mencoreng kehormatan keluarga Adipati. Pengusiran tidak hanya dilakukan sekali, namun beberapa kali. Saat diusir, Raden Syahid tetap kembali melakukan perampokan. Namun sialnya dia tertangkap pengawal kadipaten, hingga sang ayah kehabisan akal. Syahid, kini sudah waktunya kamu memilih. Kau yang suka merampok itu pergilah dari wilayah Tuban, atau kau harus tewas di tangan anak buahku, tutur ayahnya kepada Syahid. Syahid tentu tahu dia saat itu harus benar-benar pergi dari wilayah Tuban, dan akhirnya dia pun dengan hati gundah pergi tanpa arah dan tujuan. Yang jelas, suatu hari dalam perjalanannya di hutan Jatiwangi, dia bertemu lelaki tua yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dan murid Sunan Ampel yang berkedudukan di Bonang, dekat Tuban. Syahid yang awalnya ingin merampok Sunan Bonang, akhirnya harus bertekuk lutut, dan Syahid akhirnya berguru pada Sunan Bonang.
Oleh Sunan Bonang yang saat itu sudah jadi guru spiritual ini, Syahid diminta untuk duduk diam bersila di pinggir sungai. Posisi duduk diam ini dikenal dengan posisi meditasi. Syahid saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat. Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik, menjadi perjuangan dalam bentuk batin atau metafisik. Dia telah meninggalkan syariat masuk ke ruang hakikat untuk mereguk nikmatnya makrifat. Syarat yang diajarkan Sunan Bonang cuma satu, yaitu duduk, diam, tak boleh bergerak, mengalahkan diri, ego dan patuh pada sang guru sejati atau kesadaran roh. Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati atau roh yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini, Sunan Bonang menguji tekad Raden Syahid dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali. Perintahnya hanya diminta untuk diam saja, tidak diminta untuk zikir atau ritual apapun. Syaratnya cukup diam di tempat. Dia tidak diminta memikirkan tentang Tuhan atau zat yang adikodrati yang menguasai alam semesta. Sunan Bonang hanya meminta agar sang murid untuk patuh, yaitu diam, hening, pasrah, sumarah, dan sumeleh. Awalnya orang diam pikirannya kemana-mana, namun sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas, dan akhirnya benar-benar tidak memiliki daya lagi untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas landas dan lenyap. Raden Syahid mengalami suwung total atau fana total karena telah hilang sang diri atau hilang ego. Demikian gambaran kesadaran ruh Raden Syahid kala itu. Lalu, berapa lamakah Raden Syahid diam di pinggir sungai? Tidak ada catatan sejarah yang pasti. Namun dalam salah satu hikayat dipaparkan bahwa sang Sunan bertapa hingga rerumputan menutupi tubuhnya, yakni selama 5 tahun. Setelah dianggap selesai mengalami pensucian diri, dengan bangunnya kesadaran roh, Sunan Bonang menggembleng muridnya dengan ilmu-ilmu agama. Dianjurkan juga oleh Sunan Bonang agar Raden Syahid berguru ke para wali yang sepuh, yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Raden Syahid yang kemudian disebut Sunan Kalijaga ini menggantikan Syekh Subakir gigih berdakwah hingga semenanjung Malaya dan Thailand, sehingga dia juga mempunyai gelar Syekh Malaya. Dalam mempelajari ilmu, beliau tidak pernah menunjukkan sikap antipati terhadap semua aliran atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam, tetapi justru bersikap bijak dan toleran terhadap aliran-aliran kepercayaan tersebut. Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali yang paham dan mendalami aliran kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Dengan sikap tolerannya tersebut, mempermudah Sunan Kalijaga memahami ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran Islam, sehingga beliau pun diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Adapun beberapa falsafah yang banyak diajarkan oleh Sunan Kalijaga yaitu 1. Urip iku urup, atau bisa diartikan dengan hidup itu menyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik. Nilai keluhuran dalam falsafah ini menjadi sebuah ajaran yang mendorong kita untuk menjadi manusia sejati, menjadi manusia yang hidup seutuhnya dan selaras dengan fitrah penciptaannya. Hidup yang seperti ini sangatlah berkaitan erat dengan capaian kebahagiaan dan kedamaian diri kita sendiri. 2. Suro Dio Joyo Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti, memiliki arti segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Dalam berperilaku sebagai insan manusia, hendaknya kita mampu mengontrol sifat-sifat negatif seperti yang kita miliki, karena disadari bahwa sifat tersebut tentunya akan merugikan diri sendiri
dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam mengontrol sifat-sifat negatif, kita harus terus belajar untuk menyikapi hal-hal dan masalah secara bijak, menahan hawa nafsu, dan bersikap sabar dalam segala hal. Manusia harus menyadari bahwa manusia membutuhkan keselamatan, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Ketiga, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadoyan, lan kemareman. Yang artinya, jangan terobsesi untuk terkurung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan kebendaan dan kepuasan duniawi. Sebagian manusia pastinya menginginkan jabatan yang tinggi, ingin disegani dan dihormati di berbagai kalangan, serta dapat memiliki apapun yang kita inginkan. Namun kita perlu juga sadari bahwa hidup memang tidak hanya persoalan duniawi. Masih banyak hal penting yang harus kita jaga, yaitu hati nurani dan jiwa raga yang mestinya kita siram supaya tidak ternoda oleh nafsu duniawi. Keempat, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman, yang berarti jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan mudah manja. Ojo gumunan sendiri maksudnya adalah sebagai manusia, janganlah kita gampang heran atau gampang kagum akan sesuatu yang baru. Orang yang mudah kagum akan gampang ketipu oleh penampilan luar, mulut manis, dan rayuan gombal. Ojo ketunan memiliki makna jadi manusia itu jangan mudah menyesal atas kejadian atau kesialan yang menimpa, karena orang yang mudah menyesal akan cepat murung dan mudah tersinggung. Supaya tidak mudah menyesal, maka lepaskan dan lupakan yang telah terjadi dan ambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran. Ojo kagetan, maksudnya jangan gampang terkejut atau gampang stres, jangan bersikap reaktif atau gegabah dalam menyikapi segala hal yang sensitif yang terjadi di sekeliling kita. Karena jika kita menyelesaikannya dengan sikap reaktif, maka kemungkinan besar kita bertindak berdasarkan emosional dan gegabah. Ojo aleman, maksudnya jadi manusia itu jangan manja dan cengeng. Kita tentu tahu bahwa tidak ada juara sejati yang bermental cengeng. Belajar menyimpan kesulitan, beban atau kesedihan hidup untuk diri sendiri. Sebagai manusia hendaklah selalu bertekad hidup mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Selain itu, berusaha mencoba menerima kenyataan apa adanya. Itulah sedikit kisah tentang perjalanan spiritual dari Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan keempat pesan pentingnya untuk generasi saat ini dan untuk generasi yang akan datang di kemudian hari. Sebelum menutup video ini, kami ingin meminta maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan tempat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.